warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitri Latonga dari kelas PI 4A, NIM 24123078. Ingin membacakan jawaban dari pertanyaan mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Jawaban nomor 1 yaitu landasan teologis pembelajaran akidah akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama umat Islam dalam membentuk keyakinan dan perilaku. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan teladan yang baik, uswah hasanah. Bagi umat manusia, ayat ini menegaskan bahwa pembentukan akhlak tidak cukup hanya dengan teori, tetapi harus melakukan keteladanan nyata. Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang menunjukkan bahwa inti ajaran Islam adalah pembinaan akhlak. Salah satu ayat yang menjadi landasan teologis pembelajaran akidah akhlak adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsiran, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah contoh utama dalam pembentukan akhlak, sehingga dalam pembelajaran akidah akhlak, peserta didik diarahkan untuk meneladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dari dalil tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran di madrasah dengan cara guru tidak menyampaikan materi akidah secara kognitif, tetapi juga menyampaikan sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak Islami, seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Peserta didik diajak untuk meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan dan praktik langsung, seperti berkata jujur, menghormati guru, dan saling tolong-menolong. Dengan demikian, pembelajaran akidah akhlak tidak hanya membentuk pemahaman keimanan, tetapi juga membentuk karakter Islami yang tercermin dalam sikap dan perilaku peserta didik. Nomor 2, akidah dalam perspektif pendidikan Islam adalah keyakinan kokoh dalam hati terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi dasar utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara itu, akhlak adalah perilaku atau sikap yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata dari akidah yang tertanam dalam diri seseorang. Pemahaman yang benar tentang akidah akan membentuk keimanan yang kuat pada peserta didik, sehingga mereka memiliki landasan yang jelas dalam menentukan mana yang benar dan salah. Dari akidah yang kuat tersebut akan lahir akhlak yang baik, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Di lingkungan madrasah, hal ini akan terlihat dari perilaku peserta didik yang lebih tertib, sopan kepada guru, serta mampu menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Dengan demikian, akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia, dan keduanya saling berkaitan dalam membentuk kepribadian Islami peserta didik. Jawaban nomor 3, di era kontemporer, peserta didik menghadapi berbagai problem moral seperti penyalahgunaan media sosial yang memicu penyebaran hoax, cyberbullying, dan kecanduan digital, pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku menyimpang, serta krisis etika seperti kurangnya rasa hormat kepada guru, orang tua, dan sesama. Selain itu, pengaruh budaya luar yang tidak tersaring juga dapat melemahkan nilai-nilai keislaman dan jati diri peserta didik. Dalam kondisi ini, pembelajaran akidah akhlak menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai benteng moral dan spiritual. Akidah yang kuat akan menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi oleh Allah, sehingga peserta didik memiliki kontrol diri yang baik. Sementara itu,
Akhlak membimbing mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran yang tepat, peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya untuk menyaring pengaruh negatif dari lingkungan, sehingga terbentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Jawaban nomor 4. Mata pelajaran akidah akhlak di madrasah memiliki karakteristik utama yang menekankan pada pembinaan, keyakinan iman, dan pembentukan perilaku akhlak. Peserta didik secara terpadu, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai dan pembiasaan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, prosesnya lebih banyak menekankan keteladanan guru, pembiasaan, serta penguatan sikap spiritual dan sosial. Berbeda dengan fikih, yang lebih fokus pada pemahaman hukum Islam dan tata cara ibadah yang bersifat praktis, akidah akhlak lebih menekankan pada aspek batiniah dan pembentukan karakter. Fikih mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar, sedangkan akidah akhlak menanamkan kesadaran mengapa harus beribadah dan bagaimana sikap yang mencerminkan keimanan tersebut dalam perilaku. Dalam implementasinya di kelas, pembelajaran akidah akhlak dapat dilakukan melalui pemberian contoh nyata seperti guru membiasakan sikap jujur, disiplin, dan sopan. Kemudian mengajak peserta didik untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa melalui diskusi kasus, misalnya membahas dampak negatif berbohong atau menyebarkan berita palsu sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan dalam perilaku nyata. Jawaban nomor 5. Pembelajaran akidah akhlak memiliki peran penting dalam pendidikan karakter karena menjadi dasar pembentukan iman sekaligus perilaku peserta didik. Melalui pemahaman akidah yang benar, peserta didik ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul kesadaran untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Dari keyakinan tersebut, kemudian lahir akhlak mulia yang tercermin dalam sikap sehari-hari, sehingga pembelajaran ini tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan tetapi juga hati dan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kontribusi ini dapat terlihat secara konkret. Misalnya, peserta didik yang memahami nilai kejujuran akan terbiasa tidak mencontek soal ujian karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang tanggung jawab juga membuat mereka disiplin dalam mengerjakan tugas dan menjaga amanah. Selain itu, hormat dan sopan santun kepada guru serta kepedulian terhadap teman menunjukkan bahwa nilai akhlak telah tertanam dalam diri mereka. Dengan demikian, pembelajaran akidah akhlak mampu memperkuat iman, membentuk akhlak yang baik, dan membangun kepribadian siswa yang berkarakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.